Baik teman-teman sekalian, selamat datang ke Flow Moratas English. Jadi kelas singkat ini tentang eh, apakah secara moral itu problematis kalau kita memiliki eh, pandangan stereotype atau kita memiliki stereotype terhadap sekelompok orang atau orang dari sekelompok tertentu. Um, dan saya sudah menjelaskan kuliah dalam bahasa Inggris. Sekarang saya mau menyiapkan itu dalam bahasa Indonesia. Dan pertanyaannya apa yang membuat saya menyiapkan video ini? Video ini sebetulnya uh, saya menonton YouTube yang disiarkan oleh channel yang namanya Vice tentang uh, debt collectors yang bekerja di Jakarta, yang dominannya itu adalah orang-orang dari Indonesia Timur. Mereka uh, bekerja di area di mana kekerasan dilibatkan dan uh, menggunakan ancaman untuk mendapatkan sesuatu, dan mereka dipekerjakan untuk mengambil uh, posisi yang sangat 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 risky itu. Lalu jadi saya menjelaskan dulu titik awal di mana saya di mana saya memulai untuk menyiapkan kelas singkat ini. Jadi itu dari sebenarnya video ini saya nonton setahun yang lalu, itu saya nonton kembali. Dan yang menarik perhatian saya itu sebetulnya kalimat terakhir yang disampaikan oleh uh, pewawancara yang mewawancarai orang-orang yang bekerja di bidang uh, debt collectors ini. Dan itu kalimat terakhir yang dia beri, yang dia remark itu membuat saya terkesan sekali untuk menelusuri kira-kira apakah perlu kita membahas tentang tema stereotype itu. Jadi saya terjemahkan ya. Um, jadi mungkin mereka kelihatan seperti orang-orang yang sangar kelihatannya. Kita tidak dapat menolong, tapi hanya berpikir bahwa mereka pada posisi tertentu adalah juga korban. Mereka adalah korban dari sebuah masyarakat yang memarginalisasi orang-orang dari Indonesia Timur, dan bank yang memiliki dan bank yang merekrut mereka untuk menjadi debt collectors itu mungkin tidak memikirkan sama sekali bahwa mereka mengeksploitasi stereotype tentang orang-orang Indonesia Timur dalam skema kesangaran ini untuk mendapatkan kembali uang mereka yang mereka pinjamkan kepada orang lain. Jadi itu terjemahan singkat saya. Jadi saya lebih melihat, saya lebih mengalami uh, nilai rasa bahasanya itu dalam bahasa Inggris kalau saya ya, yang menimbulkan saya untuk menyiapkan kuliah ini. Jadi itu terjemahan dari kalimat ini. Jadi sebetulnya dalam kuliah ini tujuan saya adalah saya mau mengatakan bahwa orang-orang Indonesia Timur pada pada level tertentu mereka sudah di stereotype sebagai orang-orang yang boleh bekerja di bidang seperti debt collectors atau bidang keamanan di jalan, karena pandangan yang stereotipikal itu tentang orang Indonesia Timur sebagai orang-orang dengan ciri khas tertentu, dan karena itu mereka baik di dalam jabatan-jabatan ini, dalam posisi-posisi ini. Itu hemat saya itu sebuah pandangan stereotipikal. Karena itu tugas saya di dalam kuliah ini, saya membongkar itu
bahwa kita mesti harus melepaskan pandangan ini. Ini sangat stereotipikal. Secara moral dia sangat problematis. Karena kalau kita omong tentang Indonesia Timur, itu Indonesia Timur dengan banyak persoalan. Kita memiliki persoalan korupsi di dalam bidang politik, politisi dan juga government. Kita punya government itu mengambil uang publik untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, dan kemiskinan dan juga akses kepada pendidikan itu belum terbuka untuk semua. Hemat saya ini 3 hal tantangan sosial yang terbesar untuk Indonesia Timur. Pertama itu korupsi, yang kedua itu kemiskinan, dan yang ketiga akses kepada pendidikan yang memungkinkan orang untuk mengajukan pertanyaan kritis terhadap pemerintahannya yang menjalankan tugasnya yang koruptif itu. Dan karena para politisi korupsi, sebetulnya mereka memotong budget yang seharusnya disalurkan untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, sehingga tak ada satupun yang dilupakan. Jadi itu problem kemiskinan sebetulnya dipelihara oleh praktik korupsi itu sendiri. Saya terkesan sekali dengan Adrian Bednar, itu dia profesor di bidang hukum dan masyarakat Indonesia. Itu mereka memberikan pelatihan pendidikan hukum untuk Indonesia Timur, untuk para pengajar hukum maupun advokat, untuk memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat bahwa mereka memiliki kecukupan pengetahuan untuk mengatakan sesuatu kepada pemerintah, bahwa kami juga memiliki hak-hak legal di dalam masyarakat, dan kalau hak-hak legal kami dicela atau transgress, itu kami juga bisa berbicara karena kami memiliki pengetahuan ini. Yang membuat saya tertarik dengan Adrian Bednar itu karena itu cocok dengan kritik saya yang saya ajukan di tempat lain. Itu teristimewa kritik saya terhadap masyarakat di Indonesia Timur, atau pada khususnya Nusa Tenggara Timur, itu soal pertanyaan begini, apa yang membuat kematian seorang kritis pada level masyarakat untuk mengajukan pertanyaan keadilan sosial yang ditujukan kepada pemerintahannya. Itu salah satunya adalah yang pertama sekali saya kira bahwa masyarakat sudah merasa sudahlah ini kalau kamu masuk ke dalam politik, kamu memiliki uang banyak, kamu memiliki kesanggupan untuk menikmati hidupmu yang berkualitas itu, dan kami yang miskin hidup apa adanya, kamu urusan kamulah. Jadi sebuah frustrasi sosial yang tidak menemukan jawabannya karena tidak ada perubahan di dalam politik itu sendiri. Itu pada tingkat pertama. Pada tingkat kedua itu saya lihat, itu saya kira pendidikan kita belum sanggup untuk menyiapkan para peserta didik untuk mengajukan pertanyaan kritis dan tak menyetujui apa yang diajarkan. Pada level yang lebih luas tentu akses kepada pendidikan itu kurang atau tidak diberikan pada masyarakat, yang seharusnya adalah tugas dan tanggung jawab pemerintah. Jadi ini sangat konstitusional, diatur dalam artikel 31
masyarakat milik hak untuk pendidikan yang memadai. Dan pada tingkat yang lebih luas kita melihat bahwa Indonesia Timur itu cukup terbelakang dibandingkan dengan perkembangan regional di wilayah Indonesia bagian barat. Toh kamu akan mengatakan bahwa pemerintah yang sekarang sudah mengubah itu dengan melakukan beberapa proyek-proyek praktis atau konkret. Tapi respon saya itu adalah hemat saya, kesetaraan di dalam pembangunan nasional yang diinisiasi oleh pemerintah nasional untuk dirasakan oleh semua wilayah di Indonesia, dia tidak boleh bergantung kepada presiden model mana yang akan memimpin bangsa itu. Tidak boleh bergantung pada model regulasi atau policy mana yang diciptakan. Dia adalah prinsip konstitusional yang tidak bisa digugat, yang tidak kontingen terhadap dua hal itu. Jadi membangun Indonesia sebagai proyek nasional dan membangun seluruh wilayah yang ada dalam teritori negara itu harus menjadi prinsip konstitusional, dan dia tidak boleh bergantung pada presiden mana yang mengeksekusi prinsip ini. Dia harus menjadi prinsip awal. Jadi seharusnya itu sejak bangsa itu berdiri, pandangan akan inklusivitas pembangunan teritori itu harus dimulai. Pandangan ini juga membantu kita untuk mengetahui bahwa pemerintahan kita itu dia menjadi besar bukan karena sebuah glorifikasi massa akan pemimpin tertentu, tetapi dia menjadi besar karena komitmen pada nilai-nilai konstitusi dan juga prinsip-prinsip tugas kenegaraan yang diemban dengan sangat baik. Di slide yang pertama teman-teman melihat saya ajukan pertanyaan ini. Apakah secara moral itu problematis kita memiliki pandangan stereotipikal terhadap orang-orang tertentu? Saya memberikan pengandaian para pendengar saya sudah mengetahui apa arti kata stereotype itu. Di sini saya akan menjelaskan secara lebih detail apakah ada konsepsi stereotype itu sendiri di dalam dunia akademik atau di dalam diskursus tertentu terhadap topik stereotype itu sendiri. Pudi Foot di dalam bukunya, minta maaf saya mungkin mengucapkan namanya tidak terlalu tepat. Dalam bukunya How Stereotypes Deceive Us, itu dia katakan bahwa stereotype itu sebetulnya sebuah sikap sosial, sebuah perilaku sosial yang mengasosiasi anggota dari kelompok sosial tertentu atau anggota dari kelompok etnis tertentu, anggota dari kelompok seorang dari wilayah tertentu dengan karakter tertentu lebih kuat dari ia mengasosiasikan dengan karakter yang itu terhadap kelompok-kelompok lain. Jadi sebuah tendensi sosial untuk mengkarakterisasi orang-orang dari kelompok tertentu atau orang-orang dari kategori sosial tertentu dengan karakteristik tertentu, tapi kita memberikan asosiasi itu lebih kuat
sangat kuat dari uh, dari perilaku sosial mengasosiasikan kelompok-kelompok lain dengan karakteristik yang lebih sopan atau lebih positif. Stereotype itu juga sebetulnya dia jadi sikap sosial yang ditampilkan, dia sebetulnya datang dari sebuah apa yang ada di dalam kepala, itu implicit beliefs. Itu sebuah kondisi sebuah kondisi kognisi tertentu di mana menghantar orang untuk memiliki pandangan stereotipikal terhadap orang lain itu. Jadi kita mau kata stereotype, lalu orang yang di stereotype itu the stereotyped, lalu orang yang menstereotyping orang itu, ya itu disebut stereotyping, tindakan stereotyping. Jadi stereotyping itu sebuah tindakan mengasosiasikan orang-orang dari kelompok tertentu dengan dengan ciri khas tertentu yang lebih kuat yang kita buat daripada kita mengasosiasikan orang-orang dari kelompok lain dengan ciri khas tertentu. Yang menarik dari buku ini adalah dalam penjelasan dasar tentang stereotype, itu dia sampai pada sebuah penilaian bahwa stereotype itu sebuah usaha, itu sebetulnya sebuah tindakan yang sifatnya memprediksi. Jadi dia tidak memiliki kepastian epistemik, dia tidak memiliki sebuah sikap yang datang dari sebuah kalkulasi rasional yang kuat, tapi dia sikap memberi prediksi begitu saja tentang orang lain. Jadi sebetulnya dia katakan itu engkau sedang melakukan sikap memprediksikan unoriginalitas dari seorang lain. Itu engkau tidak menemukan apa-apa yang original dari orang itu di dalam sikap stereotype yang Anda bangun itu. Jadi sikap stereotype itu sebetulnya sebuah sikap yang tidak otentik sebetulnya, karena dia mengungkapkan apa yang tak original dari sekelompok orang yang kita asosiasikan itu. Jadi dari buku ini sebetulnya saya mencoba untuk mengembangkan lebih lanjut, kira-kira memiliki sikap stereotype terhadap sekelompok orang tertentu sebagai sebuah sikap prediktif yang tak pasti, yang tidak memiliki jaminan epistemik yang membanggakan. Sebetulnya dia sebuah sikap memproyeksikan apa yang tak original dari orang lain. Jadi dari situ saya mau mengembangkannya, dan buku Public Opinion dari Walter Lippmann itu sebenarnya sangat bagus. Dia mengembangkan secara lebih luas pemahaman kita tentang stereotip itu sendiri. Jadi menurut dia itu stereotip itu dia definisikan seperti ini. Itu kita memberikan proyeksi terhadap dunia, terhadap peristiwa, terhadap orang lain. Kita memberikan proyeksi terhadap orang tertentu dari kita punya pandangan sendiri tentang kita punya nilai. Atau kita memberikan proyeksi terhadap orang lain dari posisi kita mempertahankan posisi kita. Kita mempertahankan kita punya posisi tertentu dengan kita punya otoritas tertentu untuk melakukan itu. Ini saya tidak bisa terjemahkan ini secara
literal, saya harus menerjemahkan dari apa yang saya harus menerjemahkan ini untuk lebih bisa dipahami di dalam bahasa Indonesia. Kemudian konsep stereotip ini dari posisi normatif, mereka katakan, oh, kalau kamu terjebak di dalam memproyeksikan orang dengan sebuah sikap stereotip itu, memiliki asosiasi terhadap sekelompok orang tertentu dengan karakter tertentu yang sebetulnya dalam bukunya How Stereotypes Deceive Us, itu sebenarnya engkau sedang memprediksikan unoriginal dari orang itu. Engkau tak sanggup mengetahui siapa dia, sementara engkau hanya merekayasa. Jadi sebetulnya stereotip itu sebuah rekayasa sebetulnya. Jadi normative view itu katakan ini tidak akurat. Dia memiliki sikap distorsi terhadap kita punya pikiran. Sangat distortif terhadap kita punya kognisi. Sebetulnya ajukan di tempat lain, sebetulnya kalau engkau memproyeksikan orang tertentu dengan sekelompok orang tertentu dengan sebuah karakteristik yang Anda percaya dengan sangat kuat, dan Anda memproyeksikan dia jauh lebih kuat dari yang engkau melihat orang-orang dari kelompok lain, itu sebetulnya kritik saya di tempat lain mengatakan itu sebuah kemalasan berpikir. Mengapa? Karena menurut Walter Lippmann itu sebuah tindakan, dalam bahasa saya mungkin menjelaskan sebagai sikap stereotip. Itu sebuah kalau Anda terjebak, Anda mempraktikkan sikap itu Anda sebetulnya Anda sebetulnya meringkas kekayaan nilai, kekayaan pengalaman, kekayaan kualitas yang dimiliki orang itu ke dalam hanya satu kategori yang engkau asosiasikan orang itu dengan karakteristik itu. Itu distorsi di bidang kognisi sebetulnya. Dia tidak akurat karena itu engkau begitu gampang simplifikasi kekayaan sejarah, nilai, dan juga kualitas yang dimiliki orang-orang dari kelompok atau etnis itu. Engkau membuat sikap meringkas mereka ke dalam satu kategori yang dalam pandangan para pemikir ini itu Anda tengah melakukan sikap distortif. Anda bersifat inaccurate. Anda tidak akurat. Walter Lippmann katakan sebetulnya dengan sikap itu sebetulnya Anda sedang berada di posisi yang kuat mempertahankan posisi. Kalau kita lihat ini, saya memberikan penjelasan singkat pada kuliah yang awal tentang video itu. Itu kan bank-bank yang di Jakarta itu mereka melihat mereka berada di posisi yang memiliki uang dan mereka bisa merekrut orang-orang tertentu, dan secara lebih dominan mereka merekrut orang-orang Indonesia Timur karena itu berasal dari sebuah pikiran stereotipikal terhadap orang Indonesia Timur sebagai orang yang saya tolak gitu, saya tolak sebagai seorang mahasiswa filsafat dari Flores. Itu sebuah distorsi di dalam kognisi sebetulnya, karena engkau meringkas orang-orang itu ke dalam satu kategori saja sebagai orang-orang yang memiliki karakteristik baik di dalam menjalankan tugas menagih utang untukmu bank itu.
Jadi itu dengan sebuah proses sosial itu memproyeksi orang-orang tertentu ke dalam satu kategori, sebetulnya kita mempertahankan posisi kita sendiri sebagai yang memiliki otoritas untuk melakukan itu. Kita sebetulnya menyatakan posisi sosial tertentu. Jadi kalau Anda datang dari kebudayaan yang sangat kuat sekali menstereotyping yang lain, itu sebetulnya Anda sebetulnya datang dari kebudayaan yang sombong sebetulnya, karena Anda mempertahankan diri Anda sebagai memiliki posisi yang hanya boleh bisa untuk stereotyping. Tokoh seperti Lawrence Bloom, dia pada akhirnya mengatakan dengan amat akurat dan lugas bahwa stereotip itu sendiri pada prinsipnya secara moral itu kurang tepat. Dia salah secara moral. Dan secara moral mengkhawatirkan karena itu distorsi di dalam pikiran kita, meringkas orang-orang tertentu pada satu kategori, sekalipun orang itu memiliki kekayaan, pengalaman, dan kualitas. Dan ringkasan ini bisa jadi menjadi sebuah distorsi moral. Dan itu kita akan lihat di slide berikut. Jadi akan menjawab pertanyaan saya, mengapa memiliki sikap stereotip itu secara moral salah. Karena dia akan diterjemahkan ke dalam sebuah sikap yang sudah tentu secara moral itu problematik. Jadi mengapa itu sangat problematis untuk memiliki sebuah sikap stereotipikal terhadap orang-orang dari kelompok atau etnis tertentu itu? Karena proses seperti tadi penulis itu katakan, itu kan ada banyak sekali informasi tentang orang itu, tentang, aku tidak bisa meringkas dia pada satu kategori saja. Itu sebetulnya kadang sikap stereotip itu dia diekspresikan tanpa diperiksa sebetulnya. Karena itu sifatnya itu pernicious, dia sangat subtle sekali. Dia sangat subtle. Dan Lawrence Bloom ajukan proposal bahwa ini secara moral salah karena dia akan berakhir pada sebuah moral distortions. Itu mengapa? Karena kita lihat di situ nanti ada orang yang dilukai di situ. Jadi sikap stereotip itu sebetulnya pada galibnya dia akan diterjemahkan ke dalam sebuah sikap diskriminatif terhadap orang-orang itu yang kita asosiasikan mereka dengan karakter tertentu, yang karakter yang tidak membanggakan itu. Jadi tentu bahwa di dalam diskurs tentang stereotip ada yang mengatakan stereotip tertentu yang positif itu baik. Saya tidak memberikan contoh, tapi saya juga masih mengatakan bahwa juga tidak benar karena dia masih dalam skema meringkas banyak orang ke dalam satu kategori, sementara setiap orang itu berbeda-beda. Jadi sebuah generalisasi yang terburu-buru. Jadi stereotip itu dia bisa diterjemahkan ke dalam sebuah sikap diskriminatif yang dilakukan oleh orang-orang yang sangat kuat mempraktikkan sikap stereotyping yang lain itu dengan sebuah model stereotip tertentu itu. Dan itu menurut Robert J.R. dalam bukunya Stereotype, Activation and Inhibition,
Dia bilang sikap ini sebetulnya pada takaran tertentu itu bertanggung jawab terhadap menghalangi progres sosial dari kelompok-kelompok minoritas. Jadi ketakutan saya itu adalah begini. Ketakutan saya adalah kalau kalau kita memegang stereotip ya, mengasosiasikan orang-orang Indonesia Timur itu sebagai orang-orang yang sangar, yang bekerja di bidang-bidang yang melibatkan kekerasan dan ancaman, misalnya tadi dalam debt collectors itu untuk bank mengeksploitasi mereka itu untuk kegiatan itu. Itu sebetulnya pada saat yang bersamaan kita membatalkan pikiran untuk membatalkan pikiran untuk mengatakan bahwa oh mereka juga baik di dalam bidang seni misalnya. Mereka tidak hanya orang-orang model ini tidak hanya di bidang ini, mereka juga baik dalam bidang seni. Berikanlah mereka itu kanvas dan mereka melukis. Mereka juga baik dalam bidang menyanyi. Berikanlah mereka panggung untuk bernyanyi. Jadi sikap stereotip itu ketakutan saya diterjemahkan ke dalam sebuah norma sosial dan regulasi yang tidak menguntungkan orang-orang yang berada pada posisi minoritas itu yang sering di stereotip dengan karakter trait tertentu itu. Jadi Snyder misalnya dalam bukunya The Psychology of Stereotyping dia katakan sikap stereotip itu akan mengantar orang-orang yang menjadi objek dari stereotip itu untuk diperlakukan secara tidak fair. Yang menarik dari buku Hinton itu Stereotypes, Cognitions, and Culture itu dia katakan bahwa yang bertanggung jawab di dalam bukan yang bertanggung jawab ya. Dia mengatakan bahwa sikap stereotip sebagai sikap sosial dia itu sebetulnya dikontrol oleh sebuah struktur sosial. Sebuah struktur sosial yang meregulasikan orang untuk berpikir dengan corong A atau bertindak dengan corong B, itu sebuah struktur sosial yang bisa juga melibatkan diri dalamnya mengatur orang untuk berpikir dengan cara ini. Misalnya sebuah struktur sosial yang sangat stereotip, dan juga bisa mengarahkan orang atau orang-orang yang ada dalam struktur itu untuk juga bersikap stereotypical misalnya. Jadi tidak hanya melalui motivasi individual bahwa kita memiliki bahwa Anda A atau Anda B atau Anda C itu, Anda yang tertentu itu memiliki sikap stereotip terhadap kelompok orang ini, bahwa Anda memiliki motivasi untuk memproyeksikan itu, atau Anda memiliki sebuah proses processing seluruh informasi ada dalam kepalamu dan Anda meringkas semua itu dalam satu kategori. Tapi sebetulnya proses personal atau individual yang dilakukan itu didukung oleh sebuah struktur sosial yang memiliki minat yang sama. Sarap dimengerti ini ya. Jadi stereotip itu juga bisa dikatakan sebagai sebuah representasi sosial. Sebuah sikap mengasosiasikan orang-orang dari kelompok tertentu dan sikap ini dipeluk oleh kelompok, oleh banyak orang di dalam kelompok itu yang dipertahankan lewat interaksi sosial dan komunikasi, gosip dan segala macam kisah-kisah yang melanjutkan lalu orang mengeneralisasi
orang-orang tertentu ke dalam kategori tertentu. Jadi itu secara moral problematik karena sikap stereotip ini diterjemahkan ke dalam sebuah sikap diskriminatif. Jadi ada shift di dalam pandangan dan pada end result dalam sikap itu, yang pada lanskap yang lebih luas dapat menguntungkan orang-orang minoritas yang menjadi objek dari stereotip ini. Schneider dia juga berbicara tentang stigma sebagai konten dari stereotip itu. Jadi stereotip itu sebuah mangga yang besar ya, dan biji yang di dalam itu stigma itu. Itu stigma. Stigma itu sebuah konten yang dibawa oleh kepala stereotipikal itu. Jadi stigma itu kita bisa di dalam bahasa Inggris itu prejudice, stereotype, and stigma. Dari sekian penjelasan ini saya tidak menyebut kata prejudice ya. Jadi prejudice dalam bahasa Inggris itu preconceived opinion yang tidak dilandaskan pada well-reasoned premises. Jadi itu sedikit lebih beda dari stereotype. Dan juga di dalam literatur yang saya kumpulkan ini, yang saya baca ini, para penulis lebih memposisikan stereotype di dalam analisis mereka, bahwa stereotype itu juga didukung oleh sebuah informasi yang beredar, yang dicerna di dalam kepala, kemudian diproyeksikan keluar, yang kalau dicek itu sebetulnya sangat distortif. Kalau prejudice sebetulnya dia bisa muncul sebelum stereotype. Jadi stigma itu salah satu konten dari stereotype. Stigma itu bisa didefinisikan sebagai karakteristik, sifat yang kita asosiasikan itu kepada orang lain, tapi di dalam sikap asosiasi itu kita menciptakan sebuah proyeksi identitas sosial yang pada masyarakat di mana engkau tinggal, karakteristik itu sangat tak disukai oleh orang yang tinggal di tempat itu. Itu stigma sebetulnya. Jadi stigma itu engkau itu karakteristik atau sifat-sifat yang kita sematkan atau yang ada pada orang itu, tetapi dia ditampilkan untuk memproyeksikan sebuah identitas sosial yang tak dihormati atau dihargai di dalam masyarakat, atau dikucilkan. Jadi misalnya aku punya stigma terhadap orang-orang yang dengan latar belakang homoseksual atau lesbian atau transgender, Anda punya stigma terhadap orang-orang yang memiliki disabilitas. Yang punya stigma terhadap orang yang kehadiran mereka dalam masyarakat itu tidak terlalu dihormati atau
tak disukai. Tapi buku ini sebetulnya sangat bagus sekali karena dia mengantar kita untuk memikirkan bahwa baik itu stigma sebagai konten dari stereotype dan stereotype itu sendiri itu proses sadar itu stereotype yang ini kadang itu tidak diperiksa. Nah, sekarang tindakan yang saya buat ini kita memeriksa itu. Jadi sebetulnya orang-orang yang kita stereotype, objek dari sikap kita mengasosiasikan mereka dengan karakter tertentu yang tak dikagumi itu, sebetulnya mereka sendiri, orang-orang yang menjadi objek stereotype itu, mereka tidak memiliki mereka adalah bukan orang-orang yang kita persalahkan. Mereka adalah orang-orang yang bukan kita persalahkan. Kita jangan mempersalahkan mereka. Kalau misalnya orang-orang di timur yang pergi ke kota-kota besar kemudian dipekerjakan seperti dalam video itu, kamu jangan mempersalahkan mereka. Tidak boleh. Tidak mempersalahkan mereka. Mereka itu adalah seperti remark dari pewawancara Vice itu yang YouTube video itu, mereka mungkin adalah korban dari sebuah struktur sosial yang memarginalisasikan mereka sebenarnya. Selain ini menganjurkan bahwa sebetulnya ada studi yang mengkonfirmasi bahwa kita sebetulnya lebih kuat untuk mempersalahkan orang atau lebih kuat untuk mempersalahkan orang atas kondisi-kondisi yang diciptakannya sendiri. Jadi studi mengatakan bahwa kita cenderung untuk mempersalahkan orang atas sebuah kondisi-kondisi sosial yang orang itu ciptakan sendiri. Dan kita cenderung untuk tidak begitu cepat mempersalahkan orang atas tindakan-tindakan kondisi sosial yang dia tidak ciptakan. Jadi kalau ide dasarnya itu bahwa orang-orang yang kita stereotype itu jangan mempersalahkan mereka. Mereka itu mungkin sebagai korban dari sebuah struktur sosial yang besar. Dan itu slide terakhir ini saya akan merefleksikan secara lebih konkret tentang orang-orang Indonesia Timur. Jadi dalam pandangan saya, orang-orang Indonesia Timur yang bermigrasi ke kota-kota besar di Indonesia, mencari kerja, terlibat di dalam banyak sekali kegiatan-kegiatan yang melibatkan kekerasan, yang menimbulkan kericuan sosial. Mereka itu sebetulnya datang dari sebuah masyarakat pada wilayahnya dengan persoalan-persoalan. Jadi orang-orang yang sering stereotip orang dari timur, kamu harus ingat itu bahwa orang-orang itu memiliki sejarah. Ia datang dari sebuah wilayah yang memiliki banyak persoalan, kemiskinan, kekurangan pekerjaan, dan korupsi oleh pejabat publik yang tak tahu malu itu. Jadi pendidikan, penyediaan lapangan pekerjaan, dan penyediaan kebutuhan-kebutuhan dasar untuk masyarakat itu adalah tugas dari pemerintah untuk menyelesaikan itu. Dan tugas itu akan menjadi sangat lapuk kalau pemerintah sendiri corrupt. Jadi pemerintah corrupt, dia memberikan dampak yang besar terhadap kehidupan masyarakat itu sendiri. Dan dampak lanjutnya itu adalah misalnya masyarakat tidak memiliki akses ke pendidikan yang memadai,
yang pada akhirnya mereka menyanggupi mereka untuk mempertanyakan pemerintah itu. Jadi itu sebuah sirkulasi kejahatan sosial yang titik awalnya itu adalah korupsi. Jadi korupsi pejabat publik, misalnya uang itu digunakan untuk meningkatkan mutu pendidikan, katakanlah demikian ya. Sebenarnya pendidikan itu sebagai corong, di mana orang-orang dihasilkan dari corong itu untuk pada titik akhir dari corong itu mengajukan pertanyaan kritis kepada masyarakat, kepada pemerintah. Jadi pemerintahnya korupsi, tindakan korupsi ini dipertahankan oleh sebuah akibat lanjut struktur sosial masyarakat yang dininabobohkan oleh kelemahan di dalam pendidikan, yang akses ke situ itu adalah uang korupsi itu sendiri. Maksudnya yang menyanggupkan akses itu boleh terjadi itu adalah uang publik yang para politisi korup itu. Jadi serius sekali itu korupsi ya. Ini kita tidak boleh melumrahkan itu, karena dia memiliki kejahatan sirkulasi, dia memiliki lingkaran setan yang tidak bisa dipecahkan. Jadi logikanya begini. Kalau kita membuat sebuah tesis, katakan demikian, atau premis pertama katakan demikian, bahwa untuk mengkritis pemerintah dan mengajukan suara kritis yang membutuhkan sebuah pendidikan yang minimal untuk mengajukan sebuah pertanyaan yang tepat pada pemerintah dan kalau boleh menyalipkan dia di dalam sikap kritis itu. Tetapi untuk mempersiapkan orang-orang dengan sikap kritis ini adalah pendidikan. Dan pendidikan yang seharusnya mempersiapkan model masyarakat ini dilemahkan oleh sebuah tindakan korupsi. Para politisi korupsi dana pendidikan, atau para pejabat pendidikan korupsi dana pendidikan, para politisi korupsi dana kesehatan, itu sebetulnya tindakan korupsi itu mempertahankan dua hal di saat yang bersamaan, yaitu melemahkan suara kritis masyarakat, karena itu melemahkan suara kritis masyarakat, karena akses kepada suara kritis itu lewat sebuah pendidikan yang seharusnya ditanggung oleh sebuah budget pemerintah, dan di dalam kelemahan itu adalah sebuah korupsi yang dipertahankan. Itu jadi berbahaya sekali ya. Kita bisa ini membuat sebuah analisis yang lebih kritis lagi tentang lingkaran setan kejahatan korupsi itu. Jadi civic engagement becomes weak in a society of a failed government. People turn into an indifferent modes of life because they are fed up, but also they are not well equipped to critically question the government, which is in some ways acquired through a good education. Ini mungkin sedikit lebih muskil, tapi saya kira saya katakanlah menjadi tugas untuk saya untuk menjelaskan ini lebih meyakinkan. Jadi pesan dari kuliah ini, kalau kita mau memberikan refleksi dalam konteks Indonesia Timur, kalau orang-orang di dalam video yang saya tampilkan pada slide pertama itu adalah korban dari sebuah sikap stereotip yang diinisiasi oleh individu-individu dan didukung oleh sebuah struktur sosial yang stereotipikal, maka eksplorasi konseptual saya sejauh ini bisa mengatakan 4 hal penting ini. Bahwa orang-orang Indonesia Timur yang terlibat di dalam video itu mereka sebetulnya atau memiliki kiprah karya yang serupa di kota-kota besar. Sebetulnya mereka itu adalah
secara diskriminatif dieksploitasi karena mereka ada di dalam posisi yang vulnerable. Mereka ada dalam posisi yang tak berdaya. Karena yang pertama, mereka datang dari sebuah wilayah dengan sebuah masalah sosial yang sangat akut. Dan mereka adalah mereka adalah efek dari sebuah disparitas pembangunan nasional yang hanya memprioritaskan pembangunan pada wilayah-wilayah tertentu. Dan yang lebih berbahaya itu adalah kita mendapat kesan pemerintah nasional tidak terlalu serius untuk menangani tindakan korupsi yang bermekaran di wilayah Indonesia Timur itu. Dalam indeks korupsi provinsi Indonesia Timur masih di dalam provinsi-provinsi teratas. Papua, NTT, Maluku, dan pulau-pulau lain. Saya sebut Indonesia Timur itu saya menyebut Papua, Maluku, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi. Jadi ketakseriusan pemerintah nasional untuk atau tidak ada komitmen pemerintah nasional untuk menindaklanjuti secara serius praktik korupsi di Indonesia Timur itu juga adalah turut berkontribusi di dalam mempertahankan sebuah masyarakat sosial dengan kesengsaraan yang akut itu, kemiskinan, kekurangan pekerjaan. Jadi orang-orang kami tidak boleh mempersalahkan orang-orang dari Indonesia Timur yang ini pergi ke kota besar di Jakarta, di mana saja, dan mereka terlibat dalam kericuan-kericuan dan mengambil tindak pekerjaan-pekerjaan seperti debt collector. Jangan mempersalahkan mereka. Mereka itu adalah mereka itu secara diskriminatif dieksploitasi karena mereka datang dari sebuah wilayah yang tak berdaya. Itu poin pertama. Yang kedua, mereka itu bukan orang-orang yang kita harus persalahkan. Tapi mereka itu orang-orang yang melalui mereka kita melihat sebuah kondisi sosial yang menjustifikasi sebuah perubahan yang secara radikal. Itu poin kedua. Poin ketiga, kita harus temukan jalan untuk berperang di dalam mengakomodasi atau meneguhkan orang-orang Indonesia Timur dengan sebuah kualitas pendidikan yang bagus. Itu memerangi sebuah masalah sosial yang akut di wilayah itu dengan memberikan mereka pada akses sebuah pendidikan yang bagus dan memperkuat mereka untuk memiliki sebuah keterlibatan yang aktif dalam membentuk sebuah politik yang mereka sudah lama-lama rindukan sebagai apa yang seharusnya. Yang terakhir, beri mereka kepercayaan untuk memiliki posisi sosial yang sedikit terbanggakan dan juga sedikit lebih baik dalam masyarakat. Berikan mereka kepercayaan sosial untuk juga memimpin negara misalnya. Berikan mereka kepercayaan sosial juga untuk menjadi diplomat, menjadi menteri, menjadi posisi sosial penting, menjadi entrepreneurs, menjadi scientist, menjadi mathematician. Berikan mereka kepercayaan untuk posisi sosial itu. Karena dengan itu sekarang ini mungkin hasil akhir dari poin pertama, dua, dan ketiga kalau itu dijalankan dengan bagus. Dengan sebuah pendidikan bagus, mereka bisa mengambil posisi penting di dalam masyarakat.
dan sebuah pendidikan yang bagus itu didorong oleh sebuah keprihatinan bersama untuk menyempurnakan itu. Saya kira dari eksplorasi ini 1, 2, 3, 4 poin yang saya boleh angkat di dalam pandangan saya terhadap apa yang boleh saya refleksikan dari video yang saya nonton itu, dan mengapa ini secara moral problematis untuk memiliki sikap stereotipikal. Jadi pesan moral itu kayak berhentilah untuk bersikap stereotipikal terhadap orang dari Indonesia Timur. Baik, terima kasih. Saya berhenti kuliahnya. Sudah jam malam dan saya sangat capek sekali.